Nah, jadi kita sampai bab 2 yaitu menjelaskan tentang peta. Selain representasi visual, peta juga memiliki skala yang menentukan rasio antara ukuran di peta dan ukuran sebenarnya di bumi. Misalnya 1:100 berarti 1 cm di peta sama dengan 1 km di lapangan. Ada juga simbol standar agar mudah dipahami oleh semua orang seperti segitiga untuk gunung, lingkaran berwarna biru untuk danau, dan jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta yang lebih spesifik ada peta demografi, yaitu menunjukkan jumlah penduduk, jenis kelamin, atau pekerjaan per wilayah. Dan peta para wisata menunjukkan objek wisata, tempat parkir, dan jalur perjalanan. Berikutnya ada peta geologi, yaitu menunjukkan jenis batuan dan struktur bumi. Nah, contohnya ada di Surabaya, peta rute Trans Jabodetabek yang menunjukkan halte, rute, dan waktu tempuh setiap trayek. Dan yang kedua ada penginderaan jauh atau remote sensing. Teknik ini bekerja dengan menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Ada dua jenis utama, yaitu penginderaan pasif. Penginderaan pasif menggunakan energi alami seperti cahaya matahari atau menangkap citra, misalnya yaitu ada foto udara dan biasa. Yang kedua ada penginderaan aktif, yaitu memancarkan energi sendiri lalu menangkap pantulannya. Semisal ada radar yang bisa bekerja di malam hari atau saat hujan. Dan yang selanjutnya ada aplikasi lebih spesifik, yaitu pemantauan pertumbuhan tanaman. Yaitu satelit bisa mendeteksi apakah tanaman padi di Jawa Timur sehat atau kekurangan air. Dan berikutnya ada pemetaan perubahan lahan, melihat apakah hutan di sekitar Surabaya berubah jadi pemukiman atau lahan pertanian. Dan lanjutnya ada pengamatan bencana gempa, yaitu menangkap kerusakan bangunan segera setelah gempa terjadi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga SIG atau Sistem Informasi Geografis. SIG tidak cuma software, tapi juga gabungan data spesial atau lokasi XY, data atribut atau informasi tentang lokasi, dan alat analisis. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada mengumpulkan data dari peta lama, penginderaan jauh atau survei lapangan. Dan yang kedua ada menyimpan data. Nah, penyimpan data yaitu dalam database yang terstruktur. Nah, yang ketiga ada mengolah dan menganalisis, misalnya menghitung jarak antar tempat, menemukan area paling strategis untuk membangun rumah sakit. Nah, yang keempat ada menampilkan sebagai peta. Menampilkan sebagai peta interaktif yang bisa digeser, diperbesar, atau diubah tampilannya. Berikutnya ada aplikasi lebih spesifik di kehidupan sehari-hari, yaitu ada aplikasi peta online seperti Google Maps menggunakan SIG untuk menampilkan rute terpendek, lalu lintas, dan lokasi tempat. Nah, selanjutnya ada manajemen sampah di Surabaya. SIG ini digunakan untuk menentukan lokasi TPS yang paling efisien dan rute pengangkutan sampah. Dan berikutnya ada perencanaan sekolah, yaitu menemukan area di Surabaya yang kurang akses ke sekolah agar dibangun sekolah baru. Nah, berikutnya ada hubungan ketiganya yang lebih mendalam, yaitu apa sih? Nah, misalnya saat ingin memantau banjir di Surabaya, kita nih harus meneliti apa aja sih? Nah, yang pertama ada penginderaan jauh,
yaitu satelit mengambil citra terbaru area sungai dan pemukiman saat hujan. Nah, yang kedua ada SIG, yaitu memasukkan citra itu ditambah data ketinggian tanah, luas sungai, dan jumlah penduduk di setiap kelurahan. Nah, yang ketiga ada peta SIG, yaitu membuat peta interaktif yang menunjukkan area yang sudah tergenang, rute evakuasi, dan lokasi tempat dan penampungan yang kemudian digunakan oleh warga dan pemerintah